Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mezah Dwi Putri, NIM 21053157 dari Konsentrasi Ekonomi Koperasi, jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulafdal MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 kasus yang diangkat dari 4 materi, yaitu pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4. Nah, pada pertemuan 1 itu materi tentang fungsi peranan jenis dan sejarah lembaga keuangan bank dan non-bank. Pada materi yang kedua itu membahas tentang kondisi perbankan di Indonesia dalam beberapa masa. Materi yang ketiga yaitu membahas tentang fungsi, tugas, dan kedudukan dari Bank Indonesia. Dan materi yang keempat atau materi yang terakhir yaitu ada membahas tentang fungsi dan peranan otoritas jasa keuangan. Nah, pada kasus pertama, yaitu saya angkat dengan judul Kejahatan Keuangan dalam Pembayaran Digital. Nah, pada pertumbuhan pesat teknologi keuangan atau fintech di Indonesia, terutama selama pandemi COVID-19 yang telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi keuangan. Namun, pertumbuhan ini juga memunculkan potensi resiko kejahatan keuangan seperti pencurian, penipuan, pendanaan terorisme, dan pencucian uang yang dapat mengancam stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan. Nah, saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang khusus yang mengatur fintech ini, meskipun ada beberapa peraturan yang relevan dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang komprehensif dalam bentuk undang-undang untuk mengatur dan mengawasi industri fintech, serta untuk mengurangi resiko-resiko yang muncul dalam ekosistem pembayaran digital. Nah, di mana kasus tersebut saya menganalisis tentang ancaman, peluang, kelemahan, dan kekuatan. Nah, pada ancaman itu kejahatan keuangan seperti pendanaan terorisme dan pencucian uang itu merupakan ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan. Regulasi yang belum memadai dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan positif dalam industri fintech ini. Nah, adapun peluang dari kasus ini yaitu terdapat peluang besar untuk tekanan pengembangan fintech ini di Indonesia dengan pertumbuhan pasar yang potensial, penguatan kerangka hukum melalui undang-undang fintech dapat meningkatkan pengawasan dan perlindungan dari konsumen. Nah, adapun kelemahannya dari kasus ini, kekurangan undang-undang khusus fintech dapat menciptakan ketidakjelasan dalam regulasi. Nah, karakteristik pembayaran digitalnya yang real time meningkatkan potensi risiko kejahatan keuangan. Adapun kekuatan pada kasus ini yaitu pertumbuhan pesat transaksi digital dan digital banking menunjukkan minat masyarakat yang tinggi terhadap teknologi keuangan. Regulasi yang ada juga memberikan dasar hukum bagi industri fintech ini. Nah, pada kasus kedua yaitu tentang kondisi perbankan saat pandemi COVID-19. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK ini menyatakan bahwa kondisi perbankan dalam negeri saat ini masih normal meskipun ada prediksi penurunan perekonomian akibat pandemi COVID-19. Nah, kondisi likuiditas perbankan dianggap baik dan Bank Indonesia atau BI telah menurunkan giro wajib minimum atau GMW untuk menjaga likuiditas. Nah, risiko kredit bermasalah masih terjaga karena adanya kebijakan
yang dikeluarkan oleh OJK. Nah, OJK terus memantau perkembangan sektor perbankan dan lembaga keuangan, terutama dalam beberapa bulan ke depan. Bank Indonesia atau dikenal juga dengan BI juga menyatakan bahwa kondisi perbankan nasional kuat dan tidak terpengaruh oleh perlambatan ekonomi akibat COVID-19 ini. Meskipun demikian, ada perhatian terhadap resiko NPL, yaitu yang risiko kredit bermasalah tadi, karena perlambatan ekonominya yang mempengaruhi kinerja perusahaan dan UMKM. Nah, pemerintah telah mengambil langkah-langkah stimulus fiskal terutama bantuan sosial atau bansos untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Nah, adapun ancaman dari kasus tadi, yang pertama yaitu dampak yang mungkin berkepanjangan dari pandemi COVID-19 ini, yang dapat meningkatkan resiko NPL dan mengubah kondisi perbankan. Nah, selain itu, perbankan juga rentan terhadap faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi global dan perubahan kebijakan dari pemerintah. Nah, adapun peluang dari kasus ini yaitu terdapat potensi peningkatan kerjasama antara perbankan dan UMKM dalam menghadapi dampak ekonomi. Selain itu, adapun pelaksanaan stimulus fiskal dan bansos tadi oleh pemerintah dapat menguatkan ketahanan ekonomi nasional dan mengurangi resiko NPL tadi. Adapun kelemahannya yaitu bentuk resiko NPL yang terkait dengan perlambatan ekonomi yang mempengaruhi kinerja perusahaan dan UMKM. Nah, selain itu, ada ketergantungan pada stimulus pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi yang bisa menjadi keretanan jika stimulus tersebut tidak berkelanjutan atau efektif dalam jangka panjang ini. Nah, adapun kekuatan dari kasus tersebut yaitu kondisi likuiditas yang kuat. Nah, didukung oleh langkah BI atau Bank Indonesia dalam menurunkan giro wajib minimum atau GMW untuk menjaga likuiditas. Nah, selain itu, industri perbankan Indonesia menunjukkan ketahanan yang signifikan dengan tingkat kecukupan modal mencapai 23% dan tingkat kredit bermasalah yang rendah baik secara gross maupun net. Nah, pada kasus yang ketiga yaitu ada penipuan QRIS kotak amal masjid di Jakarta. Nah, pada Bank Indonesia buka suara terkait kasus pemalsuan berkode QR Indonesian Standard atau QRIS yang terjadi di sejumlah kotak amal, termasuk di Masjid Istiqlal ini. Nah, aksi penipuan mengganti berkode QRIS kotak amal masjid terjadi sejumlah wilayah, mulai dari Jakarta hingga Bintaro, Tangerang Selatan. Nah, modus ini terungkap dari beredarnya video rekaman CCTV di media sosial. Dalam video ini terlihat aksi seorang pria yang diduga mengganti berkode QRIS di Masjid Nurul Imam, Blok M, Jakarta Selatan. Nah, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Ibu Fitria Ismi Triswati menghimbau agar masyarakat bisa lebih berhati-hati saat melakukan transaksi menggunakan QRIS. Caranya dengan betul-betul memastikan bahwa link yang dipindai menampilkan nama merchant yang didatangi. Fitria juga menghimbau kepada pihak merchant agar secara berkala mengecek berkode QRIS yang dimiliki. Hal itu untuk memastikan tidak ada pihak yang tak bertanggung jawab yang dapat mengganti atau menempel dengan berkodenya. Nah, adapun ancaman, peluang, kelemahan, atau kekuatan dari kasus penipuan QRIS kotak amal masjid di Jakarta. Nah, ancamannya yaitu yang muncul adalah penipuan yang melibatkan penggantian berkode QRIS pada kotak amal masjid yang telah terjadi di beberapa wilayah. Nah, kasus ini ditemukan melalui rekaman CCTV di media sosial, menunjukkan potensi resiko penipuan yang lebih luas.
Nah, adapun peluang dari kasus ini, untuk memperbaiki situasi ini, pihak Bank Indonesia dapat bekerja sama lebih erat dengan pihak-pihak terkait, termasuk masjid dan merchant, untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan dari QRIS ini. Adapun kelemahannya yaitu dalam sistem QRIS tampak dalam kesulitan memverifikasi berkode QRIS yang sah, sehingga memungkinkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengganti atau menempelkan berkode palsu. Nah, adapun kekuatan dari kasus ini yaitu keunggulannya adalah pemanfaatan teknologi untuk memantau aktivitas QRIS secara real time dan pendeteksi berkode palsu atau aktivitas yang dapat mencurigakan. Nah, pada kasus yang terakhir, kasus keempat ini ada tentang yang berjudul tutup lebih dari 5.000 pinjol ilegal, OJK wanti-wanti ke mahasiswa. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau dikenal dengan OJK di Indonesia telah menutup sekitar 5.000 vintage peer to fair atau P2P leading ilegal atau yang dikenal sebagai pinjaman online ilegal. Nah, melalui Satgas Waspada Investasi atau SWI, tindakan ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari aktivitas pinjol ilegal yang dapat merugikan mereka. Nah, OJK menganggap bahwa UU PPSK telah membantu dalam mengatasi aktivitas ilegal di sektor keuangan, termasuk pinjol ilegal. Nah, mereka juga berkoordinasi dengan 12 kementerian dan lembaga untuk memberikan saksi yang lebih tegas terhadap pelaku aktivitas ilegal di sektor keuangan. Nah, OJK juga menghimbau masyarakat, terutama mahasiswa, untuk berhati-hati dalam berperilaku di sektor keuangan, karena hal tersebut dapat mempengaruhi riwayat sistem layanan informasi keuangan atau SLIC dan bisa menyebabkan masalah seperti kredit macet. Mereka juga menyoroti pentingnya menggunakan pinjol dengan bijak sebagai alternatif untuk menghindari retenir daripada hanya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup yang hebat. Nah, adapun ancaman dari kasus tersebut, ancaman utamanya adalah persepsi negatif terhadap pinjaman online secara keseluruhan sebagai akibat dari aktivitas ilegal. Hal ini dapat berdampak pada industri vintage yang sah dan berpotensi menghambat pertumbuhannya. Nah, adapun peluangnya yaitu OJK dapat memanfaatkan kesuksesan mereka dalam menutup pinjol ilegal sebagai pelajaran bagi pelaku usaha vintage lainnya untuk beroperasi dengan baik dan sesuai dengan regulasi. Mereka juga dapat meningkatkan edukasi masyarakat tentang resiko pinjaman online ilegal ini. Nah, adapun kelemahannya yaitu memungkinkan masih ada pinjol ilegal yang beroperasi di bawah radarnya. Nah, OJK juga perlu memastikan bahwa tindakan mereka tidak hanya memblokir akses, tapi juga memberikan perlindungan bagi konsumen yang berdampak. Nah, yang kekuatannya yaitu OJK telah berhasil menutup sekitar 5.000 vintage. Ini mencerminkan kemampuan OJK dalam mengawasi dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran di sektor keuangan. Nah, selain itu, adanya Undang-Undang PPSK telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi OJK untuk menindak aktivitas ilegal ini. Sekian terima kasih, itu saja penjelasan studi kasus yang saya jelaskan. Jika ada kata-kata ataupun kesalahan dari saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.